Sistem respirasi. Pada video ini, kita akan membahas mengenai sistem respirasi. Yuk lihat video selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai sistem respirasi. Respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi, serta mengeluarkan napas atau ekspirasi. Bagaimanakah urutan saluran pernafasan pada manusia? Silahkan perhatikan gambar berikut. Urutan saluran pernafasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, paru-paru. Sekarang mari kita lihat saluran pernafasan yang pertama, yaitu hidung. Hidung adalah organ pernapasan yang paling luar sehingga merupakan alat pernafasan pertama yang dilalui udara. Pada rongga hidung terdapat membran mukosa yang mensekresikan mukus, lendir. Fungsinya menangkap debu atau partikel lain agar tidak sampai ke paru-paru. Selanjutnya faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu tenggorokan atau nasofaring yang merupakan saluran pernafasan, terletak di bagian depan. Dan kerongkongan atau esofagus merupakan saluran pencernaan, letaknya di bagian belakang. Sekarang kita bahas mengenai laring. Laring merupakan kotak suara yang terletak di pangkal tenggorokan atau di bawah faring. Pada laring terdapat pita suara. Ketika udara melewati pita suara melalui glotis, pita suara bergetar dan menghasilkan suara. Pada masa pubertas perkembangan laring dan pita suara lebih cepat dari wanita sehingga laki-laki memiliki jakun. Selanjutnya kita bahas mengenai trakea. Trakea, atau batang tenggorokan, berbentuk seperti tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk gelang atau cincin yang kuat, tetapi fleksibel. Trakea disebut juga dengan batang tenggorok merupakan tabung sepanjang 12 cm dengan diameter sekitar 2,5 cm. Disusun atas kartilago hialin. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Saluran pernafasan selanjutnya yaitu bronkus. Trakea bercabang menjadi dua bronkus. Bronkus kemudian bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Struktur bronkus mirip dengan trakea, bedanya bronkus bercabang-cabang hingga lama-kelamaan menjadi cabang yang tipis dan pada bagian ujung dilingkupi oleh alveolus. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, atau gelambir, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, atau gelambir. Bagian luar dilindungi selaput pelindung yang disebut pleura. Pada paru-paru terjadi pertukaran gas yaitu pada alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung halus dan berdinding tipis sehingga memudahkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi.
Jumlah alveolus pada orang dewasa sekitar 700 juta. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Oksigen yang terdapat dalam udara pernapasan berdifusi masuk melewati dinding alveolus, kemudian masuk ke kapiler darah. Kemudian oksigen dibawa darah menuju jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Kemudian karbon dioksida berdifusi keluar kapiler menuju alveolus untuk selanjutnya dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma sebagai penggerak utamanya. Selanjutnya kita lihat mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Pertama, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara, alveoli, di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya sulit bernapas. Dua, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus, yaitu pipa yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bagian tenggorokan menuju ke organ paru-paru. 3. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Kanker ini merupakan salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.